semangat. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Baik, semuanya mempersiapkan diri, kita masuk dalam doa. Semua lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami. Tuhan selalu menolong kami dan anak-anak. Meskipun kami terpisah dengan anak-anak Tuhan, mereka belajar di rumah, tapi Tuhan menyertai kami semua. Saatnya Tuhan kami mau memuji, mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus
mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami mengerti tentang firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar anak-anakku yang ada di rumah? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Sehat, kita kuat dan sukacita, kita gembira karena Tuhan Yesus sukacita. Oke anak-anak, kita bertemu lagi dengan cerita tentang Yesus, Tuhanku dan sahabatku. Dan kali ini kita akan mendengarkan tentang Petrus dilepaskan dari penjara. Tuhan selalu menyertai, melindungi, menyelamatkan orang-orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Selamat mendengarkan ceritanya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya, ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengikau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Nah, anak-anak sudah menonton, sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan melepaskan Petrus dari penjara.
diikat dengan rantai, kedua belah tangannya dijaga oleh tentara, pintu-pintunya dikunci, terus setiap lorong di dalam penjara dijaga oleh tentara-tentara. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Hebat ya Tuhan menolong Petrus. Tentara-tentara itu tidak melihat mereka keluar, ya. Nah, malaikat yang datang menolong itu disuruh oleh Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya anak-anak, kita semua Tuhan pasti tolong. Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk menemani kita, menolong kita, ya. Itu sebabnya percaya terus sama Tuhan Yesus, ya, dengan berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Yang sudah bisa baca Alkitab, ya, rajin berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus akan menolong kita, terutama biar kita berdoa supaya virus corona ini cepat dimusnahkan, ya, oleh Tuhan, supaya kita bisa bebas untuk sekolah, untuk ke gereja, untuk beribadah, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Tuhan Yesus melindungi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi semakin percaya bahwa Tuhan sahabat kami hebat luar biasa, ada di mana-mana dan sanggup menolong kami dari semua bahaya, semua penyakit dan apapun yang datang dalam hidup kami. Sebab itu tolong kami supaya kami semakin mempercayai Engkau, semakin mengasihi Engkau. Ajar kami semakin rajin berdoa, semakin rajin menyanyi, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah orang tua kami, berkati juga guru-guru kami, berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada di rumah sakit, juga tenaga-tenaga medis yang lain yang menangani para pasien di rumah sakit. Penyakit apapun, oleh pertolongan Tuhan mereka boleh merawatnya dan boleh disembuhkan oleh pertolongan Tuhan. Dan lindungilah kami juga dari penyakit apapun, termasuk dari penyakit corona ini. Di dalam nama Yesus kami dilindungi. Semua anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, juga orang tua dan keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami alaskan doa kami syukurkan untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.